Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kafatan linnas basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Para satis yang kami hormati, jajaran DMW dan senior di Maluku Utara, Ketua DPW selaku pemimpin organisasi di Maluku Utara beserta para pengurus Muslimat Hidayatullah baik PP maupun MMW-nya, dan juga kami hormati Orpen Pemuda Kampus Madya, BMH, ketua-ketua DPD dan pengurus kampus-kampus Madya, dan keluarga besar Hidayatullah se-Maluku Utara yang kami hormati. Alhamdulillah, perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini saya bermuajahah, bersilaturahim dengan para asatid dan keluarga besar Hidayatullah Maluku Utara. Semoga pertemuan ini meskipun online, virtual, tetap kita bisa merekat hati, membangun spirit, dan saling menasihati untuk suatu momentum yang sangat mulia, yaitu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Para asatidzah yang kami hormati, ya, kedatangan bulan Ramadan memang lebih dari bulan lain, sehingga penyambutannya marhaban ya Ramadan, bergembiralah menyambut bulan suci Ramadan, karena Ramadan ini bulan berkah. Pada ja'akum Ramadan syahrul mubarak, oleh para ulama memberi pengertian bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga Ramadan ini momentum untuk kita bisa menambah sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan untuk keimanan, keislaman, dan juga untuk jamaah kita dalam membangun peradaban Islam ini. Yang pertama, bahwa Ramadan ini adalah panggilan untuk orang-orang yang beriman. Memang hanya dengan iman dan keikhlasan yang bisa memasuki Ramadan dengan perintah puasa itu. Kalau syahadat itu diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan dan diperdengarkan kepada orang. Salat itu bahkan dipersaksikan secara berjamaah. Kemudian zakat, ada yang memberi, ada yang menerima. Naik haji bahkan diupacarakan oleh keluarga khusus untuk berangkat haji dan umroh. Tapi untuk rukun Islam yang namanya puasa, itu yang tahu itu hanya yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini betul-betul perintah puasa ini diawali dengan seruan kepada hanya orang yang beriman saja.
Hanya orang beriman saja yang bisa menjalankan ibadah puasa ini, karena untuk Allah dan untuk yang berpuasa, bukan untuk lain-lain. Para satis yang saya hormati, dalam diri manusia itu hanya ada satu hati. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam rongga dada manusia. Jadi dalam rongga dada ini hanya ada satu hati. Tapi kemudian satu hati ini itu diperebutkan atau diisi dua instrumen, dua penggerak, dua instrumen, dua penggerak yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, saling menundukkan antara satu dengan yang lain, yaitu yang pertama adalah iman atau fitrah, yang kedua adalah nafsu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, surah Al-Ahzab ayat keempat, bahwa tidaklah Allah menciptakan dua hati dalam roh. Hanya satu hati ini diperebutkan dua instrumen yang menggerakkan manusia itu sendiri. Siapa yang dominan di dalam, begitulah wujud hidupnya dia dalam menjalani kehidupan ini. Dua itu adalah iman dan nafsu. Iman dan nafsu. Kalau iman dominan, nafsu terkendali. Kalau nafsu yang dominan, iman tidak fungsional. Tidak mungkin dua instrumen ini sama-sama kuatnya, tidak mungkin. Salah satunya kuat. Makanya kemudian Nabi SAW menyampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Dia naik ketika kita taat dalam beragama, kemudian dia turun ketika kita bermaksiat. Al-yazudu bit-ta'ah, al-yanqusu bil ma'siyat. Nah, dari sinilah perlunya kita memahami bahwa tidak meskipun manusia itu lahir membawa fitrah dan fitrahnya ini tumbuh iman, tapi dia bisa terkalahkan ketika nafsu itu dominan. Nafsu dominan ini digambarkan dalam surah Ali Imran ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantar. Dijadikan indah pada pandangan hawa nafsu manusia berupa lawan jenisnya, berupa kekuasaan, dan berupa harta benda. Inilah yang menjerumuskan manusia karena hawa nafsunya. Kemudian nafsu hadir, setan masuk memberi dukungan. Ya, setan itu adalah basir yang terus memompa nafsu untuk melakukan maksiat. Nah, ketika nafsu sudah berdominan pada tiga hal itu, yang pertama adalah lawan jenisnya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga kekuasaan, maka sesungguhnya manusia sudah bertuhan kepada trita. Dalam kajian-kajian tauhid itu ada 3 Tuhan tandingan Allah. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah tahta atau kekuasaan. Dan seperti itulah manusia terjerumus dan terdegradasi imannya dalam kehidupan ini, itu karena 3 hal itu yang menibobokannya. 3 hal itu yang memperdayakannya, menggunakannya tidak sesuai dengan petunjuk yang Allah turunkan, tapi menggunakannya sesuai dengan perintah nafsunya. Sebenarnya nafsu ini adalah pendatang saja. Yang asli dalam diri manusia itu adalah fitrah. Ketika Allah ingin meniupkan ruh ke dalam jasad, wa nafakha fihi min ruhihi,
yang kemudian manusia wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida, kemudian berfungsilah pendengaran, penglihatan dan hatinya, yang ruh yang mau ditiupkan itu diambil kesaksiannya supaya manusia itu punya visi hidup. Kesaksian itu adalah ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, akukah ini Tuhanmu wahai ruh yang akan jadi manusia nanti? Semua manusia menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Disitulah pertama manusia bersyahadat, namanya syahadat rububiyah. Jadi para santri yang saya hormati, anak-anak saya hormati, syahadat itu sudah kita ucapkan sebelum lahir ke dunia. Semua manusia lahir ke dunia itu sudah bersyahadat. Apakah dia anak Yahudi, anak Kristen, anak Konghucu, anak komunis, anak-anak yang tidak beragama, sesungguhnya anak yang lahir itu suci dia, membawa fitrah, dan itulah yang disebut dengan hati nurani yang tidak pernah bohong. Itu namanya fitrah. Saya tanya ibu-ibu muslimat hidayatullah ini ya, tanya saja, pernahkah bohong kepada suaminya, membohongi suaminya? Mungkin ada beberapa yang bilang pernah. Pada saat bersamaan ketika bohong itu, apakah ada detakan dari dalam, bisikan dari dalam, itu tidak baik, tidak benar? Itu yang berbicara adalah fitrahnya. Juga bapak-bapak, pernahkah bohongi istrinya? Pernah. Nah, ketika berbohong itu ada detakan, ada bisikan dari dalam bahwa itu tidak benar. Itu namanya fitrah, itu namanya hawa nafsu. Ya, ketika santri ditanya, pernahkah bohongi orang tuanya dan gurunya? Bilang pernah. Pernah. Apa itu benar? Tidak benar. Ya berarti bertentangan antara jiwanya dan perlakuannya. Disitulah awal mula ketimpangan dan kepincangan manusia. Namanya split personality, terpecah diri dengan jiwanya. Itu. Kenapa? Karena ada pendatang baru ketika kita hidup di dunia, namanya nafsu. Nafsu tidak dibawa lahir, dia pendatang baru. Ketika melihat, oh ternyata di dunia bukan cuma Tuhan, ada namanya wanita, ada harta, ada tahta, kecenderungannya ke sana. Kecenderungannya ke sana. Maka melupakan fitrahnya. Fitrahnya tidak tertutup, tidak mati. Hati nuraninya tetap ada, tapi tertutup oleh fitrah karena hawa nafsunya berkuasa dalam dirinya. Inilah pekerjaan kenapa hikmah dari kedatangan bulan suci Ramadan ini dalam rangka mengembalikan kehidupan manusia kepada fitrahnya. Tapi jangan kemudian dimaknai Idul Fitri adalah kembali suci. Nah, itu ya salah terjemahnya salah transformasinya. Idul Fitri kembali berbuka, bukan kembali suci. Ya, karena bisa saja orang berpuasa tetap saja seperti sebelum berpuasa. Jadi yang pertama, hikmah dari puasa ini dalam rangka menghadirkan, menyingkap fitrah dan mengendalikan nafsu. Maka yang pertama di rumah Ramadan itu adalah memang puasa. Puasa mengendalikan diri. Puasa itu menahan nafsu dari yang tidak baik. Bagaimana nafsu itu sejalan dengan iman. Makanya ya nafsu yang benar adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, bagaimana nafsu itu dikendalikan oleh iman. Karena nafsu itu selalu berpikir tidak baik, berniat tidak baik. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, itu Nabi Yusuf dengan peristiwa Zulaikha. Nabi Yusuf juga tertarik kepada Zulaikha karena dia adalah manusia. Ada nafsunya, tapi kemudian dia bisa selamat karena dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat nabi saja itu bisa tertarik, tapi dikendalikan oleh nafsunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, bahwa kehadiran bulan Ramadan nyuruh kita berpuasa untuk mengendalikan nafsu. Nah, nafsu yang paling nampak di permukaan itu adalah makan, minum, dan kumpul dengan istri. Itu nafsu di permukaan. Itu dulu. Yang halal menjadi haram. Karena demi untuk mengendalikan diri. Mana haramnya? Ya ketika pagi ada pisang goreng.
ketika pagi ada kopi radik, ketika pagi ada makanan khas di Yaman, di Ternate itu, ketika pagi ada hidangan yang enak, tidak ada yang melihat, mohon maaf, saya puasa. Itu namanya pengendalian, dan itu sudah hadir iman itu. Sudah iman. Muraqabatullah sudah mulai nampak dalam diri kita. Ya berarti kita sudah mulai menyingkirkan, bukan menyingkirkan, mengendalikan nafsu dan kemudian menghadirkan iman. Ya itu yang nampak sekali. Tapi kemudian Nabi menyampaikan, lam yada qaula dzur wal amala bihi falaisa lillah hajatan ayyata'amahu wa syarabah. Adapun orang yang tidak mengendalikan mulutnya dan perbuatan tercela, sesungguhnya Allah tidak butuh darinya lapar dan haus itu. Nah, ini sudah tingkatan puasa kedua, mengendalikan nafsu yang kedua. Mulutnya dijaga. Coba, mari saya berkomitmen juga, mari bapak-bapak, ibu-ibu, hilangkan dalam selama Ramadan sebagai latihannya itu, betul-betul berniat tidak menggibah selama Ramadan. Di rumah suami istri tidak ada marah selama bulan suci Ramadan. Pemarah jadi peramah. Emosional jadi spiritual. Nah, itu seperti itu sebenarnya komitmen awal Ramadan. Menjaga mulut dan perbuatan tercela, sudah selamat orang itu. Karena selamatlah tetangga bagi orang yang bisa menjaga mulutnya dan tangannya. Nah, Islam itu menjaga mulut dan tangannya, ini selamat tetangganya dari mulut dan tangannya. Artinya enggak usahlah kita bicara tidak makan, tidak minum, ya tidak kumpul istri, itu puasanya anak-anak. Karena anak-anak juga puasa seperti itu. Bagi kita naik ke tingkatan berikutnya, betul-betul mulut ini terjaga. Mulut ini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Satu di antara tanda-tanda orang beriman itu dan percaya hari akhirat adalah berkata yang benar saja. Kalau sudah diragukan perkataannya, diam saja. Itu namanya mengendalikan mulut. Coba, mari kita tingkatkan Ramadan kita, puasa kita tahun ini untuk menjaga mulut. Menjaga mulut. Ya, kalau sudah ada ibu-ibu kumpul, sudah nyerempet dengan gibah, tinggalkan. Karena itu sunnah, meninggalkan orang yang sedang menggibah. Bahkan kalau ada orang bertengkar, tinggalkan. Karena kita mengendalikan nafsu. Ada aja orang mengajak debat dan kelahi, ana shaim afwan ana shaim. Saya puasa. Itu namanya mulut dan perlakuan tidak baik. Nah, itu ya, tingkatkan puasa kita Ramadan ini betul-betul jangan. Nah, kalau bisa lagi naik, khas puasa yang sangat khusus, mengendalikan pikiran dan hati dari semua yang tidak sejalan dengan syariah. Sudah muncul angan-angan, kendalikan lagi. Muncul pikiran tidak baik, kendalikan lagi. Tapi ini hanya bisa dicapai orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah kita di puasa khas, bukan puasa am. Puasa khas yang khusus tadi, tidak makan, tidak minum, tidak sama istri di siang hari, dan juga mengendalikan mulut dan perbuatan tercelah yang melanggar syariah. Itu latihannya. Latihannya. Kalau ada di antara santri atau pengasuh ini tidak marah 1 bulan, luar biasa itu. Luar biasa, itu luar biasa. Menurut saya itu pengendalian awal daripada Ramadan ini. Puasa itu mengendalikan diri. Itu yang pertama ya. Nah, persoalan kemudian nafsu ini halus kerjanya. Bisikan syaitan itu tidak nampak. Dia sangat lihai memanfaatkan celah-celah. Maksudnya setan kerjasama dengan nafsu. Ini kan nafsu di dalam. Nah, setan bisa masuk tiap saat kalau pagarnya tidak kuat. Maka kemudian kenapa? Bagaimana caranya memberi tirai atau proteksi diri kita ini agar tetap kuat? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah makanya di bulan Ramadan bukan hanya perintah puasa. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi perisai. Ya, untuk memproteksi kita, memberi kekuatan spiritual. Jadi pasangannya puasa itu adalah Quran. Pasangannya puasa adalah Quran. Makanya
bagi orang hidayatullah betul-betul menunggu Ramadan itu, bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Dan pertama turun Quran itu memang Iqra, bacalah, baca alam, dan termasuk Quran itu kemudian menjadi bacaan utama. Ya, tapi kemudian membacanya dalam Bismi Rabbik, ya bagaimana membaca menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mudah-mudahan Al-Qur'an ini menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Melekat pada diri kita di bulan suci Ramadan, ya. Kalau biasanya Bapak Pemimpin Umum itu bisa ya pernah sampai 10 kali khatam dalam satu hari. Itu 10 juz dalam satu hari. Tapi belakangan bilang bisa dikurangi karena perlu juga kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu. Lebih bagus misalnya 3 kali saja, tapi sekali tamat itu khatam itu adalah murojaah dan membaca terjemahnya. 3 kali, tapi 1 diantaranya adalah membaca terjemahnya. Ya, membaca terjemahnya. Masya Allah, luar biasa ya momen yang disampaikan Allah kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Di samping kita kemampuan mengendalikan diri harus dengan Al-Quran. Saya yakin itu tidak akan ada orang bisa mengendalikan diri kalau tidak interaksi dengan Al-Quran. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Memang Al-Quran diturunkan untuk menjadi syifa, untuk membongkar habis energi yang tidak baik dalam jiwa. Energi tidak baik itu adalah ghibah, iri, kemudian apalagi cemas, khawatir, itu jiwa. Itu dibongkar dengan Al-Quran. Ada namanya tahalli, tahalli, kemudian tajalli. Ya, bagaimana membongkar kerusakan jiwa ini kemudian diisi dengan Al-Quran. Karena tidak masuk Quran itu la yamassuhu ilal mutahharun, tidak masuk yang suci itu kalau di dalamnya banyak kotoran. Ya makanya menurut saya itu halal bihalalnya umat Islam itu sebelum Ramadan. Alhamdulillah DPW tentu saya dengan DMW Maluku Utara ya memformat acara ini dalam rangka halal bihalal, silaturahim, keluarkan semua yang tidak baik dalam hati kita. Ya, apa sih yang membuat kita ini clash antara satu dengan yang lain? Ya, dan apa yang membuat kita tidak bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lain? Karena itu adalah alamat-alamat terpantulnya wahyu, karena ada hijab di antara kita. Jadi acara seperti ini ya perlu memang sebulan sekali. Ya, bisa DMB yang bawakan, DPW bisa juga saya sekali-sekali, karena secara kultural ya saya ini tersambung dengan Maluku Utara. Yang lain juga banyak sekali ustadz bisa memberikan tausiah, sekali-sekali juga ustadz kabir yang lain bisa tidak terlalu besar biayanya lah, sekali sebulan itu ya untuk para asatidz, karena tidak perlu ada pesawatnya kalau forum-forum seperti ini. Itu tentang Quran ya, karena inilah kenapa GNH itu dimulai dari Al-Quran, karena semua tidak ada kalau tidak ada Quran. Sekaligus saya luruskan banyak kampus yang saya datangi, GNH-nya dimulai dari sholat lail, kemudian sholat jamaah, sholat lail, Al-Quran di bawah. Urutan GNH itu adalah one day one juz, 1 juz 1 hari, itu di luar bulan Ramadan ya. Baru kemudian sholat jamaah, baru kemudian sholat lail, baru kemudian wirid pagi, siang, sore, kemudian infak, dan kemudian terakhir adalah dakwah fardiyah tiap hari Sabtu. Nah, itu ya Al-Quran. Tolong ada manajemen di rumah, manajemen di masjid. Kalau di masjid, bacalah Quran, di rumah bacalah Quran, bangun majelis, mentadabur Al-Quran dan seterusnya. Karena khusus di bulan Ramadan ini, wa kana Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan yatadarrasul Quran, bahwa setiap malam di bulan Ramadan turun Jibril untuk mendaras murajaah bacanya Nabi 1 juz 1 malam. 1 juz 1 malam. Itu ya tentang Al-Quran. Yang ketiga, Qiyamul Ramadan. Ya, bagi orang hidayatullah, Qiyamul Ramadan ini perlu 2 kali. Ada di awal malam tarawihnya,
dan ada di akhir malam tahajudnya. Semuanya sholat malam. Tapi khusus Ramadan ada namanya tarawih. Saya juga dulu mengkritisi ini masa 2 kali orang salat malam, cukup sekali saja. Setelah saya pernah umroh sebulan penuh di Masjidil Haram dan juga ke Masjid Nabawi, ternyata 10 terakhir itu salat tarawih 20 rakaat, 23 rakaat. Yang kemudian di akhir malam salat tahajud 8 atau 10 rakaat, kadang 10 rakaat ya di akhir malam itu, karena 2 rakaat itu adalah sunnah biasa. Jadi baiknya kalau kita 1 juz di awal malam, 1 juz di akhir malam, itu kalau di pondok itu masih haram saja. Makanya Gunung Tembak sudah hampir 10 tahun ya, 1 juz awal malam dan 1 juz di akhir malam. Ya, tarawih pada Isya 1 juz, salat tahajud sekitar jam 2 juga 1 juz. Tapi durasinya yang beda. Pokoknya Ramadan ini memang ada qiyamul Ramadan. Man qama Ramadanan imanan ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seperti juga puasa, man shama Ramadanan imanan ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di situ ada iman ihtisab. Artinya apa yang kita butuhkan di bulan Ramadan itu harus dicatat. Dengan iman ada program yang diajukan kepada Allah secara pribadi dan secara jama'i. Nah, itu baru kemudian diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, ini harus ada program besar yang diangkat masing-masing pejuang dan jamaah ini untuk mendapatkan berkahnya Ramadan. Nah, itu ya, sudah 3 ya, puasa itu sendiri, kemudian qiyamul Ramadan, tilawah Al-Quran, kemudian qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan ini sudah bisa didisiplinkan ya, tentang baca Quran dan salat malam, tarawih dan salat tahajud. Nah, yang keempat itu memang orang berdermah di bulan suci Ramadan itu. Orang berdermah. Ya, makanya kalau orang berdermah tetap dibutuhkan, ya, inilah ada manajemen di akhir Ramadan itu. Karena terkait dengan hadis yang datangnya bulan suci Ramadan itu, di akhir hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang dari berkahnya Ramadan atau malam Lailatul Qadar itu, sungguh dia akan terhalang dari kebaikan. Jadi khususnya 10 terakhir ini harus memang ada yang itikaf secara jama'i, memohon bantuan pertolongan Allah. Dan juga ada yang turun di lapangan. Karena memang di akhir Ramadan ini adalah momen-momen untuk bayar zakat, infak, dan sedekah. Jadi tidak semuanya juga harus berada di masjid. Karena ada urusan umat. Disinilah kolaborasi, sinergi, integrasi antara spiritual dan kerja lapangan. Kalau ada yang turun mati syahid, yang di masjid juga ikut merasakan syahidnya. Ada yang makbul doanya di masjid, yang di lapangan juga merasakan makbulnya. Itulah namanya jamaah. Saya selalu menyampaikan indahnya itu jamaahnya malaikat. Ada yang paling sibuk selama hidup ini, malaikat Jibril, membagi rezeki, menyampaikan informasi. Ada yang mencabut nyawa, mencatat baik buruk. Tapi ada malaikat belum pernah berfungsi dan tidak dicemburui temannya, yaitu malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Itu belum pernah berfungsi, tidak dicemburui. Tapi begitu ia berfungsi 1 kali, istirahat semua malaikat yang lain sementara. Itu namanya jamaah. Tidak usah ada cemburu-cemburu kalau berubah posisinya, atau digeser tupoksinya, atau kemudian dipindah ke tempat lain. Tidak usah, itu pembagian tugas saja. Yang penting jalani proses ini. Jalani proses ini, karena Hidayatul ini berjamaah. Seperti tadi disampaikan Ketua DPW, kalau dipindah ya dipindahlah. Ya, tapi juga kan sekarang itu ada mekanismenya, yang sudah ada anak cucunya, yang sudah pakai tongkat, ya jangan usahlah dimutasi lagi. Disuruh pilih, Ustadz mau pindah ke, misalnya tahun-tahun depan Ustadz Riyadi, ya Ustadz Zain, Ustadz Abdullah, ini sudah agak senior ya. Kalau sudah tua-tua begitu, ada sudah tetek bengeknya kiri kanan, ya janganlah ditawari mau tugas di Papua Ustadz. Sudah bukan itu.
Ya tahu itu yang umur 25 tahun, 30, 35, 40. Ya, ya misalnya siapa ya? Siapa sini? Ketua DPW misalnya masih muda. Tiba-tiba pusat berkepentingan di tingkat pusat ya. Ustadz Nurholis ya pindah ke Jakarta. Ya seperti itu. Istrinya, anaknya harus ikut. Kan belum terlalu tua. Masih bisa pindah ke mana. Ya begitu namanya. Misalnya seperti itu. Ya, ini jamaah ya. Pokoknya sami'na wa ta'na, dan itu ada mekanisme. Dulu tidak ada mekanismenya itu. Itu top down saja karena pimpinan tahu betul. Ini kalau di sini nih anak rusak, pindah ke tempat lain. Kalau di sana bisa menjadi baik, pindah ke tempat lain. Tidak usah bilang apa maksudnya saya dipindah. Tidak asal pertanyaan dulu itu tidak ada. Pimpinan lebih tahu. Ya, itu tidak ada itu. Hanya uang tiket itu sampai di sana tidak ada lagi yang lain. Bagaimana cara makan? Cari Tuhan yang memberi makan. Ya luar ekstrim dulu Hidayatul. Sekarang itu kalau mau ditugaskan, sudah ada rumahnya ke Ustadz di sana, adakah motornya, itu sudah manja sekarang penugasan itu. Manja. Tapi alhamdulillah kalau masih mau ditugaskan. Nah, ini ya. Di akhir Ramadan man hurima khairaha faqad hurim. Hati-hati. Hati-hati dengan ungkapan hadis Nabi ini. Siapa yang terhalang dari kebaikan, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan. Ya setelahnya juga. Kalau tidak mendapatkan kebaikan besar di Ramadan, bagaimana mungkin bisa mendapatkan kebaikan besar di luar Ramadan? Kan di dalam Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, memungkinkan kita untuk mendapatkan berkah besar. Nah, begitu Lebaran dilepas syaitannya. Ya, neraka lagi dibuka. Sangat mungkin kita terjerumus ke dalam maksiat. Makanya di Ramadan itu perlu kekuatan ekstra untuk mendapatkan berkah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Ramadannya Nabi itu grafiknya naik. Awal-awal belum seberapa sahabat itu. Tapi begitu makin naik, itu makin intensif. Sudah mereka lebih banyak di masjid. Baca Qur'annya makin intensif. Juga saya sampai kepada ibu-ibu, tolong jangan akhir Ramadan itu, 10 terakhir Ramadan itu sibuknya bikin kue, persiapan konten, apalagi cat rumah, menyiapkan persiapan Lebaran. Nggak usah terlalu dipikir itu. Bagaimana ibu meskipun tidak itikaf di masjid, pokoknya di rumah itu ada kamar khusus untuk mushola, di situ berdiam dirinya, di situ baca Qur'annya, di situ munajatnya. Karena sesungguhnya perbaikan generasi ini tergantung kita. Biar bagus manajemennya, bagus kurikulumnya. Sekolah itu kalau transformator nilainya, para gurunya, pelaksana pengasuhnya, pandunya dan seterusnya tidak memiliki kekuatan jiwa, itu kerdil. Karena kiat-kiat transformasi itu ada 4 yang mempengaruhi jiwa seorang anak. Yang pertama materinya, maddianya. Yang kedua kaifiyahnya. Yang ketiga uswah dari gurunya, dari pemimpinnya. Tapi yang terakhir itu ruhul mudarrisi, ruhul murabbi aham min kulli syai'. Tergantung murabbinya itu apa jiwanya, kuat atau tidak. Karena jiwanya itulah yang mentransfer nilai kepada para santri dan para anak didik kita. Ya, makanya ya para guru khususnya yang menangani kepengasuhan dan pandu, tolong dikuatkan jiwanya sebaik mungkin ini di bulan Ramadan sehingga mudah transfer nilai. Kalau hanya guru biasa, habis saja itu tenaga itu. Kalau hanya menyampaikan kurikulum, ada metodologinya, sedikit ada uswah, tapi tidak memiliki celupan jiwa yang kuat, enggak. Ulama sudah menyampaikan begitu. Aham wa at-tariqatu minal madda, at-tariqatu aham minal madda, al-mudarrisu aham minat tariqah. Kemudian ruhul mudarrisi, ruhul murabbi, ahamu min kulli syai'. Jiwa, kekuatan ruhnya, jiwanya, kepribadian dari guru itu langsung mempengaruhi jiwa anak. Makanya banyak sekolah berkembang pesat, banyak muridnya, banyak santrinya, menguasai materi, bagus metodenya, IT-nya,
luar biasa ahlinya, tapi kemudian tidak mentransfer nilai. Karena apa? Jiwanya kerdil. Kenapa jiwanya kerdil? Karena dia jauh dari Quran, kemudian tidak berdiri di malam hari menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan Ramadan grafiknya naik. 10 terakhir grafiknya naik. Makanya sahabat Nabi itu gembira kalau mau Ramadan, tapi dia bersedih kalau sudah mau Lebaran, karena sudah berpisah dengan momentum-momentum mulia yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini juga Ramadan bisa menjadi transformasi manhaj, karena di sana Quran dan di sana adalah qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Karena manhaj itu sesungguhnya aplikasinya di surah Al-Muzammil. Ya, bagaimana orang interaksi Qurannya bagus, kemudian di malam hari bertemu dengan Tuhan, dan dari sana terbangun kepribadiannya menjadi orang yang sabar dan menghindarkan diri dari semua maksiat. Dia hijrah dan tawakal terhadap keputusan-keputusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan untuk kita dan jamaah kita. Saya pikir itu karena saya melihat sudah cukup nasihat juga dari Ketua DPW tadi, pengantar dari Ustadz Lailman, Laude. Ada doa dari senior kita, ada tilawah tadi sudah mengantarkan ayat-ayat tentang puasa. Ya, tinggal menyiapkan diri, ya, bagaimana betul-betul apa yang saya sampaikan tadi, pengendalian diri. Yang kedua, bagaimana Quran menjadi mengijas ya diri kita, menjadi kekuatan dalam diri kita untuk bisa mengendalikan nafsu, ya. Yang ketiga, bagaimana qiyamul Ramadan, dan itu qiyamul Ramadan tidak harus bukan saja sholat lail, tapi memang dianjurkan baca Quran 1 juz 1 malam, dan lebih bagus kalau 1 juz 1 malam itu dibaca oleh orang yang bersanad, orang yang sudah bagus bacanya, mutqin. Nah, itu yang dicari sekarang. Cari sekarang mukri, ya, kemudian musnid, atau orang-orang yang bagus baca Qur'annya, hafal 30 juz untuk memimpin salat tahajud 1 juz 1 malam. Perlu dibayar khusus untuk. Dan saya pikir sudah banyak yang kita cetak di Ternate. Yang terakhir, ya, di akhir Ramadan makin menanjak dan kemudian makin dermawan. Saya sampaikan akhir pertemuan kita ini, Nabi menyampaikan kiat-kiat untuk membangun persaudaraan dan utuhnya jamaah. Tahadu, tahabu, saling memberilah, karena pemberian itu melahirkan cinta dan kasih sayang. Sekali waktu Ustadz Riyadi kirim hadiah ke Ustadz Zaini, ya. Ustadz Zaini kirim sayur ke Ustadz Riyadi, ya. Ketua DPW kirim kue ke Ustadz Ketua DMW. Ustadz Nudi Abdullah kirim sesuatu ke mana? Ya. Ustadz Soleh kirim salam dan hadiah ke Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad kirim hadiah ke temannya yang lain. Nah, itu baru kemudian tahabu. Pemberian itu melahirkan cinta dan kasih sayang. Dan itu diperantaikan orang tua kita dahulu. Kalau dia punya rambutan durian berbuah 2 pohon, 3 pohon, pesan kepada anaknya, yang paling bagus buahnya, nak, jangan diganggu ya, karena kita mau bagi dengan tetangga, kita kirimi tamu-tamu saudara kita. Dulu. Kalau sekarang berbuah duriannya, nak, yang paling bagus itu ikat pohonnya ya, jangan diganggu, karena itu kayaknya nilainya 3 juta 1 pohon, langsung juta-juta. Langsung sudah tidak bagi kepada tetangga. Nah, kalau ya di Maluku Utara, Masya Allah, setiap saya datang kalau musim durian, langsung musim waktu itu pergi ambil durian di kampungnya Ustaz Saleh. Ya. Kemudian kalau kita ke Renate, langsung dibawa pergi makan ikan, dan Masya Allah, yang begitu dipelihara, sederhana tapi mengikat persaudaraan. Apa artinya hidup ini kalau kita berpisah, bercerai, kemudian tidak menyatu antara satu dan lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.